Persahabatan adalah benang yang menautkan dua jiwa sejak langkah pertama mereka mengenal dunia. Alexa dan Danis telah bersahabat dari kecil. Disinilah kisah mereka bermula di antara rutinitas pagi dan perjalanan menuju sekolah. Eca, bangun, dah jam berapa ini? Iya, 5 menit lagi. Ayo bangun, kurang 5 menit lagi loh, ini jam 7. Iya, ini bangun. Ya udah cepet mandi, habis itu sarapan bareng ya. Alexa, start lah. Alexa, sudah di depan. Iya, ya, sebentar. Ya sarapan dulu nak. Nggak sempat ya, kasihan Dani sudah nunggu di depan. Oh, ya udah, hati-hati ya. Iya, berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjalanan melintasi kota Lama kamu tak? Maaf ya, tadi telat bangun. Nanti aku traktirin ayam besuki deh. Iya iya, itu siap dua kan. hari Dah, kau cepetan. temani Nanti dulu aku telat. di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini. Lama banget sih bawa motornya. Oke, duluan ya. Tunggu kok, Cak. Cak, tadi berangkat pasti bareng Danis. Biasalah. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Woi, Cak, ayo kangen bisa sih. Katanya mau traktir mie ayam tadi. Iya, bentar. Nanggung nih, satu soal lagi. Danis sih, balikin nggak? Ini. Males ah. Saya sini aja. Iya iya, tapi bertanda doang. Dan ngambek toh. Udah ya. Tunggu, kamu mau ikut? Jam pelajaran terakhir, guru dan anggota OSIS sedang melaksanakan rapat, sehingga semua kelas bebas melakukan apapun sambil menunggu jam pulang. Alexa, Aurel, Kazia, dan Bunga memilih mengobrol di belakang kelas. Kamu pernah gak sih baper sama Danis? Apaan nih? Tiba-tiba bahas Danis? Ya penasaran aja sih. Pernah nggak tapi? Kazianya kayaknya kepo deh. Apa sih orang cuma nama juga, emang kamu nggak penasaran tuh? Enggak tuh, kan aku nggak kepoan kayak kamu. Alah, bohong. Iya, tapi Cak, kamu kan udah lama tuh sahabatan sama Danis. Pernah nggak sih kamu ada rasa suka gitu sama Danis? Iya sih, sebenarnya aku juga udah suka sama dia dari lama, dari kecil malah. Tapi aku takut persahabatan kita bakal hancur kalau aku confess. Ya kalau disukain balik, kalau jadi nggak nyaman terus asing gimana coba? Mana ada sih cewek cowok sahabatan tanpa ngelibatin perasaan, kayak nggak wajar aja nggak sih? Menurutmu Cah, Danis suka juga nggak sama kamu? Tapi kalau aku lihat-lihat ya,
Kayaknya Danis suka deh sama kamu, Cang. Kalian lihat juga nggak sih kalau Danis tuh selalu act of service sama selalu godain Ica mulu. Fix deh dia suka sama kamu, Cak. Benar-benar mana selalu nganterin Eca terus lagi. Apalagi kalau bukan karena suka coba. Buruan deh, confess. Biarin Eca jawab dulu. Gengsi aja. Masa aku duluan yang confess? Ya nggak apa-apa nggak sih? Emang kenapa? Bagus dong kalau misalnya dia juga suka sama kamu. Tapi tuh Cariin dari tadi. Pulang nggak? pulang lah. Dan juga lama-lama di sini. Iya nggak? Iya nih. Yuk pulang yuk. Ini ngapa canggung banget dah. Aneh. Kok udah selesai aja sih rapatnya, Miss? Bener, gangguin kita lagi ngomongin orang aja. Parah. Bukan siapa sih? Aku. Lah, bener ya? Apa sih? Udah, pulang yuk. Hidup duluan ya. Ya. Kenapa kamu merah gitu? Mana ada merah? Udah, kurang. Persahabatan adalah taman bermain yang paling aman. Setidaknya itu yang dirasakan Alexa dan Danis. Sejak jemari mereka masih kecil, dunia hanya sebatas lapangan bola yang kerap mereka gunakan untuk menghabiskan waktu di sore hari. Namun, seiring berjalannya waktu, ada benih cinta yang tumbuh tanpa diminta. Sebuah perasaan yang tak seharusnya tertulis dalam perjanjian sahabat, setidaknya untuk seorang Alexa. Panggil nggak? Enggak, aku ada janji sama teman-teman. Mau kemana? Ikut dong. Adalah. Gak usah ngisinya cowok semua kok. Ya udah lah. Ini duluan ya. Hati. Bener-bener ya si Danis. Pagi Alexa. Tanya Pak Rudy. Kok cepat amat tuh muka? Ingin dulu lah. Udah. Cak, gimana kemarin? Kamu ngeri doang Si Danis beneran pergi sama Senja. Dia udah ngomong nggak sama kamu? Dia kemarin sih pamitnya mau pergi sama teman-teman cowoknya. Sumpah? Beneran, Cak? Serius nggak? Iya, sampai sekarang dia nggak bilang apa-apa. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Cak? Untung nggak jadi confess. Tapi emang ceritanya mereka lagi PDKT? Ya siapa tahu aja kan, mereka ketemuan cuma buat urusan organisasi. Senja anak OSIS juga kan. Tapi aneh nggak sih, Zip? Masa urusan organisasi cuma berdua doang? Divisi mereka juga setahu aku beda. Bunga bener tuh, si Danis nggak pakai jujur lagi sama si Eca. Gimana nggak tambah sus coba? Tapi kamu udah nanya belum sama dia, Cak? Aku diamin dia dari tadi. Gak apa-apa, Ca, udah bener itu. Biarin aja dia ngejelasin tanpa kita minta. Benar sih, ngapain juga Danis mesti bohong? Kalau nggak ada Kakona, harusnya jujur aja nggak sih? Tenang aja, Ca, masih thinking dia nggak ada hubungan apa-apa. Lagian kamu sama Senja masih cantikan kamu kok. Bener tuh, kalian kan juga udah lama kenal. Mereka baru kenal di sekolah ini kan? Masa orang lama kalah sama orang baru?
Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Emang dari kemarin nggak tanya dulu apa? Ya. Tadi gimana mau kemana sih? Kok kayak buru-buru banget? Ini biar nggak lupa Oh, lagi. coba kira kok. Ya. Waalaikumsalam. Woi, Kita duluan aja. Dadah. kamu kenapa sih, Cak? Kamu marah ya? Apa ada salah apa? Pikir aja sendiri. Ngobrol dong. Males ngomong sama penikung. Ngapain kesini sih, Dan? Aku mau pulang. Bentar aja, aku mau ngomong bentar. Mau ngomong apa? Sorry ya, Cak, ini yang soal senja kemarin. Pas itu aku ketemu senja itu nggak sengaja, Cak. Jadi aku lagi nongkrong terus mau pulang. Nah, kebetulan si senja itu nyamperin terus nyapa aku. Dia minta tolong mau bayar kafenya, tapi ternyata paymentnya tuh cuma bisa cash. Nah, sedangkan dia tuh nggak bawa dompet. Terus ya udah aku kasih dia cash. Lalu si senja tuh transfer balik ke aku itu kemarin. Terus aku juga sempat lihat Gazia lewat sih kemarin. Nah, ternyata pas kita ngobrol kemarin itu kamu bilang aku pembohong. Aku sadar kamu marah gara-gara itu. Maafin aku ya, Cak. Kenapa nggak bilang dari awal aja sih? Bilang apa? Ya bilang kalau gak sengaja ketemu sama Senja. Kan jadi nggak ngerasa dibohongin akunya. Ya ngapain bilang juga, soalnya itu kan juga gak sengaja, Cak. Ya pokoknya cerita aja lah. Ya udah, maaf ya, Cak. Gitu dong. Beneran ya? Cindy Iya. dulu. Hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Danis menjemput dan mengantar pulang Alexa. Keduanya juga kerap bermain setelah pulang sekolah. Hingga tiba 2 minggu kemudian, Danis disibukkan oleh kegiatan organisasinya. Danis menjadi jarang menghabiskan waktu bersama Alexa. Ia hanya berangkat bersama Alexa untuk sekarang ini. Danis tak sempat untuk mengantar pulang Alexa karena jam pulang Danis kini bahkan bisa melebihi pukul 7 malam. Ia tak sanggup hati menyuruh Alexa menunggunya. Waktu bermain pun tak lagi seperti biasa. Alexa memilih untuk mengganti waktu bermain dengan Danis bersama ketiga sahabatnya. Hari ini kamu bakal pulang Danis ya? Iya ya, bakal pulang bareng lagi setelah sekian purnama. Iya tuh, ntar pulangnya peluk Danis aja sampai bilang, aku tuh kangen banget tahu pulang bareng kamu. Di apaan sih bang, geli ah? Geli tapi saltingnya. Woi, Cak. ayo pulang. Loh, Cak, sorry. Aku lupa kalau kita bareng ya hari ini. Nggak bisa deh kayaknya. Loh, kenapa? Aku mau nyusul senja beli barang-barang buat event. Berbahannya banyak itu. Nggak bisa kalau sendiri dia. Tapi kan kamu udah ada janji sama Eca nih. Emang ada orang lain apa buat nyusul si Senja? Sorry, yang lainnya udah pada pulang duluan soalnya. Ini juga udah job deskku. Udah, nggak apa-apa. Ngerti kok, Dan. Udah, sana buruan nyusul si Senja. Kasihan kalau dia nunggu kelamaan. Maaf banget ya, Cang. Duluan. Kamu beneran nggak apa-apa kan, Cang? Ya nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Udah yuk. Tenzan mau nggak? Boleh tuh. Yuk. Ayo. Yuk.
sengaja, buru-buru. Males sebel banget. Kenapa sih? Itu tuh orang teleponan sambil lari-larian, mana nggak lihat jalan lagi, bikin celaka orang aja. Hah? Siapa Cah emangnya? Itu tuh si Senja. Kamu ditabrak sama dia? Kok bisa? Iya, aku tuh lagi santai-santainya jalan, malah dia dari arah depan lari-larian sambil teleponan. Terus ya udah, aku ditabrak sama dia. Untung nggak sampai jatuh HP-nya. Terus dia minta maaf nggak aja sama kamu? Iya sih, tapi kayak nggak ikhlas gitu deh. Ih, gimana sih Senja tuh? Dari awal emang aku kayak nggak seru gitu sama dia. Apalagi sekarang kok dia malah makin nempel sama Danis sih? Iya lagi, kalian ngerasa nggak sih kalau si Senja tuh makin deket sama Danis? Apalagi waktu si Danis mau pulang bareng Ica itu nggak jadi. Itu gara-gara dia juga kan? Bener tuh. Aneh banget nggak sih alasannya? Masa cuma gara-gara yang lain udah pulang duluan? Tapi yang sampai Senja direbut Danis, Cah. Nggak akan. Nanti kita pulang bareng, terus dia ngajak aku pergi. Kalau nanti aku confess ke dia, gimana menurut kalian? Wah, seriusan, Cah? Bagus dong kalau gitu, biar nggak keduluan Senja tuh. Gimana kalau kita buntutin Eca? Setuju. Ayo. Jangan malu. Ya, malu dia. Cak, Dan kamu duluan aja, Cak. Duluan aja. Aku cuma mau nanya kamu mau ngomong apa. Aku baru sadar perasaan ini beberapa waktu lalu. Duh, dia kenapa bilang kayak gitu sih? Tuh kan jadi tambah deg-degan. Mungkin ini terlalu buru-buru, Cak, tapi kamu harus tahu. Aku mulai nyaman sama kamu. Aku mau kita lebih dari temenan. Tunggu dulu. Ini dia mau nembak. Senja, kamu mau nggak jadi pacarku? Senja, Biasa aku mau nembak dia tapi takut gugup ya. kamu suka Senja dan dari kapan? Aku mulai sadar aku suka sama Senja tuh semenjak sering jalan bareng sama Senja. Gak tahu kenapa tapi dia tuh perhatian banget, jadi bikin aku nyaman. Terus kayaknya dia juga nyaman deh sama aku. Ya intinya aku nyaman banget sama dia, Cak. Menurutku Senja itu orang yang tepat sih buat aku sekarang. Jujur ya, Cak, tapi aku takut sih kalau Senja nolak aku. Soalnya aku baru pertama kali kayak gini. Mending kamu temenin aku, Cak, biar aku nggak nervous. Duh, Dan, males banget nih. Gak usah diantar aja, aku naik ojek. Kamu sendiri aja lah yang nembakin Senja. Masa mau ditemenin? Aneh. Tadi aja bisa bilangnya. Kamu kenapa, Cak? Sakit? Enggak. Cak, ayah nggak dengar, duduk sini dulu. Dennis punya pacar ya? Loh, bagus dong. Ayah mah gak ngerti. Ayah salah ngomong ya, maaf ya. Kenapa kok Eca marah kalau Danis punya pacar? Coba aja Bunda masih di sini. Pasti Bunda ngerti. Iya, Cak, maafin ayah ya. Ayah kurang peka sama keadaannya Eca. Kalau ayah nggak tanya, ayah nggak bakal tahu Eca ada masalah atau apa. Makanya sekarang ayah tanya kepada Eca. Aku suka sama Danis ya. Cak, pernah nggak sih Eca sayang sama sesuatu sampai rela ditinggalin biar nasibnya lebih baik? Kayak kalau sama kita, dia malah menderita. Tapi kalau coba direlakan, dia bakal lebih baik. Walaupun kita merasa berat banget. Kayak burung gagak yang kita rawat lama itu. Iya, kayak gitu. Eca rela ngelepasin burung gagak yang udah Eca rawat biar gagaknya bisa terbang bebas lagi dan nggak terkurung di dalam sangkar. Meskipun Eca tahu kalau Eca
bakal melepasin burung itu, mungkin nggak ketemu lagi. Jadi rasa sayang atau cinta itu nggak harus dimiliki ya? Iya, betul banget. Cinta nggak harus memiliki. Eca udah ngerti kan? Ayah juga pernah mengalaminya. Oh ya? Kapan? Waktu bundamu sakit-sakitan, kamu masih bayi waktu itu. Kamu masih diurus sama nenek. Dulu ayah selalu mengusahakan apapun biar bundamu bisa bangun lagi. Tapi waktu ayah lihat banyak banget alat yang ada di tubuh bundamu. Tapi waktu bundamu udah mau nyerah, ayah nggak tega. Ayah bilang ke dokter kalau ayah udah ikhlasin bunda biar bunda nggak merasa sakit lagi. Jadi kangen sama bunda. Ya, besok kan makan ya. Sekarang makan dulu. Ya. Loh, Om, Ya, Denis. Alisa mana Om? Aisyah baru mandi itu, katanya mau diantar ayahnya hari ini. Semalam saya hubungin nggak bisa ya Om Alisanya tuh. Oh alah, Alexa tuh HP-nya mati tadi malam, nggak tahu kenapa. Wah, itu ya Om. Iya. Ya udah nak, duluan aja nanti bapak antar Alexanya. Oh, ya Om. Iya, hati-hati ya. Ca, kamu nggak apa-apa? Kamu udah lihat story-nya Dennis belum? Iya, Ca. Semalam kita chat kamu tapi nomormu nggak aktif. Story apaan? Semalam HP aktif. Dennis apa foto sama Senja, Ca? Mereka udah jadian. Oh, kalau mereka udah jadian mah udah tahu. Tahu dari mana, Ca? Dennis cerita kah? Iya, kamu kemarin jadi confess nggak? Kok sekarang malah jadi Senja sama Danis sih? Tahu gak sih? Dia tuh ngajak aku ke taman, terus nembak Senja. Hah? Gimana? Kalian jalan bertiga? Aku sama dia doang. Dia ngajak aku cuman buat latihan nembak si Senja. Terus dia udah ngomong itu duluan. Ya kali, habis itu aku confess ke dia. Kamu gimana, Ca? Dia mau nembak Senja saat itu juga. Terus aku disuruh nemenin dia dari jauh. Ya kali, nggak maulah aku. Nah, terus ya udah alasan aja aku tiba-tiba perutku mules. Jadi ya udah aku bisa pulang duluan. Udah sih nggak apa-apa, cowok nggak cuma dia doang kok. Iya sih emang, kata ayah juga cinta nggak harus memiliki kan. Lihat nih, temanku masa cowoknya lagi direbut sama cewek lain. Padahal temanku ini tadi banget, gak sebanding lah sama cewek itu. Oh alah, yang ini. Padahal temanmu ini udah kenal lama sama cowok itu kan? Iya, yang itu. Wah, berarti kasihan banget dong temanmu itu. Padahal kemana-mana juga cantikan dia nggak sih? Udah, jangan nyiba di jalan. Ntar orangnya denger lagi. Udah, yuk. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Evaluasi dan resolusi serta kode. Orientasi adalah memperkenalkan tokoh, waktu, tempat, dan suasana. Untuk Pusing banget. Kau KS aja, Ca. Panas banget gila badan kamu. Iya, Ca, mukamu pucat tuh. Kita antar ke UKS yuk. Yuk, Ca, aku anterin aja. bisa, nggak boleh juga kan kalau bareng-bareng. Baik.
Lex, panas banget. Mau kemana? Obat. Udah, aku ambilin aja di situ aja. Nih, kasih. Kan kamu udah minum obat kan? Buat tidur lagi aja biar enakan. Hari ini kamu yang jaga. Enggak, aku lagi nyari obatnya Danis. Obat Danis. Obat apa? Obat sakitnya Danis. Kamu nggak tahu? Ngomong apa sih? Danis punya penyakit. Loh, aku kira kamu udah tahu. Dia nggak cerita. Dia kenapa ya? Loh, aku nggak tahu dari bilangnya atau nggak dia belum cerita. Kelamaan. Saya juga kalau nyuruh dia cerita. Udah, kasih tau aja. Dia punya sakit jantung, Lex. Dia cerita apa? Awalnya enggak sih, Lex. Aku cuma tahu dari nama obatnya aja. Waktu itu aku nggak sengaja lihat Danis minum obat itu dan aku coba dia cerita. Dia punya sakit jantung dari kecil, Lex. Jantungnya lemah. Makanya waktu olahraga dia nggak pernah ikut. Kamu malah nggak istirahat dulu aja? Dia harus jelasin soal ini. Aku telepon dari saja ya, biar dia yang datang sini. Ngapain pakai ngomong kondisi itu segala sih? Nggak apa-apa, kan emang gitu. Kamu nggak istirahat di rumah aja biar lebih nyaman. Biar Danis yang antar kamu pulang juga. Gak usah, nggak apa-apa. Lagian, emang kamu gak marah kalau aku diantar pulang sama Danis? Marah? Buat apa marah? Malahan aku marah kalau Danis nggak mau antar kamu pulang. Lagian kalian juga sahabatan kan? Kamu gak takut kalau Danis aku rebut? Aku percaya sama dia kok, Lex. Dan pula kalau dia selingkuh gitu, aku bakal lepasin dia. Oh, cowok nggak cuma dia doang kan? Buat apa juga kita ada hubungan yang cuma bikin sakit hati. Lagian, buat waktu ini pacaran nggak penting-penting banget sih buatku. Hidupku masih muda, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Tapi, kamu pacaran? Iya sih. Awalnya tuh aku takut buat pacaran. Takut kalau pacaran bikin ganggu belajarku. Tapi waktu kenal sama Danis, aku malah tambah rajin belajar. Yang bisa membantu jadi kelebihan di. Waktu itu aku baru sadar aku mulai suka sama Danis. Tapi aku diam aja. Nggak lama kemudian ternyata Danis nembak aku. Aku punya pemikiran yang sejalan sama kayak Danis. Jadi nggak ada salahnya nyoba juga kan. Aku juga nggak tahu hubungan ini bakal bertahan sampai kapan. Tapi yang pasti kalau hubungan ini udah nggak ada manfaatnya, aku bakal lepasin hubungan ini. Tidaknya aku pernah punya memori baik sama dia. Walau cuma sebentar, tapi itu nggak masalah. Kok kayak pasrah gitu sih? Bukan pasrah sih. Menurutku ini realistis aja. Hidupku bukan cuma cinta dan pacaran aja, Lex. Itu cuma pelengkap hidupku sekarang. Aku juga nggak menutup kemungkinan kalau kita nggak bakal berantem, Lex. Gimana cara kita nyelesain masalah itu nanti? Aku pasti bakal obrolin dan cari jalan keluarnya bareng. Lagi pula, kalau hubungan ini bakal bertahan lebih lama, dan di waktu yang akan datang bakal ada masalah lain yang lebih aku prioritasin daripada pacaran, aku bakal lebih milih masalah itu dan ninggalin pacaran, sekalipun aku masih sayang orang itu. Kenapa? Aku nggak mau jalanin dua prioritas sekaligus, Lex. Pasti hasilnya nggak maksimal. Lagi pula, cinta itu nggak harus selalu memiliki kan. Menurutku, bentuk cinta paling besar itu merelakan dia mengambil keputusan terbesarnya buat hidup lebih baik. Sekalipun itu mengorbankan perasaan cinta atau sayangnya. Bang, cinta nggak harus selalu memiliki. Kalaupun cinta harus memiliki, itu mah bukan cinta. Itu namanya obsesi. Iya, maafin aku ya. Maaf, kenapa? Maafin aku karena udah bikin jelek tentang kamu. Maafin aku sama teman-temanku juga karena tadi udah sempat nyindir kamu yang enggak. Gak apa-apa kok, Lex. Aku maafin karena kita juga belum kenal lama kan. Kasian ya.
Sama-sama. Bentar. Danis telepon. Halo? Oke, aku bilangin Alexa sekarang. Ayah Danis sudah nggak ada, Les. Setelah kabar meninggalnya ayah Danis melalui Senja, Alexa memutuskan untuk dijemput oleh ayahnya. Kepalanya begitu pusing bukan kepalang. Ia memilih untuk tidur terlebih dahulu di kamar. Ayahnya berpesan kepada Alexa bahwa dirinya akan pergi ke rumah Danis untuk melayat. Alexa juga berencana untuk pergi ke tempat Danis berada. Setidaknya setelah ia beristirahat sejenak demi menenangkan pukulan hebat yang melanda di kepalanya. Assalamualaikum. Turut berduka cita ya. Seperti ya. Oke, enakan, Cak. Udah. Bentar bentar ya Cak. Kamu nggak apa-apa, Dan? Nggak apa-apa, aku nggak sedih malah. Beneran. Mau gimana pun kan dia tetap ayah kamu, Dan. Ayah? Ayah apa yang ninggalin anaknya buat milih kerja sampai mati? Lagian dari awal aku cuma sama ibu, aku belum pernah ketemu sama ayah. Bahkan waktu ibu meninggal, dia juga nggak datang. Sekarang pulang-pulang malah pulang ke tanah. Aku beneran nggak apa-apa, Cak. Malah aku lebih sedih pas ibu nggak ada. Senja udah bilang ke aku kok. Masa Cak, aku udah ngerasain ini dari awal kita kenal. Kenapa baru cerita sih, Dan? Aku malah tahu duluan dari orang lain. Ya aku nggak tahu gue harus gimana, Cak. Aku takut kamu ninggalin aku. Mikirmu aku orang kayak gitu, Dan? Jahat banget sih. Mikir nggak sih, buat apa kita sahabatan lama? Tapi aku aja nggak tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Kemarin aja kita udah janjian kan buat saling cerita satu sama lain. Itu buat apa? Maaf, Cak. Ini aku mau cerita. Nggak usah. Udah diceritain sama si Senja. Dia tahu kamu sakit pas kalian pacaran apa sebelumnya? Waktu pacaran, Cak, aku takut banget waktu dia tahu obatnya. Aku takut dia ninggalin aku karena aku penyakitan. Tapi aku salah. Senja tuh punya adik yang sakitnya tuh sama kayak aku, Cak. Makanya dia langsung tahu kalau aku sakit. Terus minum obat apa dia tuh langsung tahu. Awalnya aku bohong kalau itu vitamin. Tapi ternyata dia tahu. Terus habis itu dia tuh cerita soal adiknya. Nah, gak bisa ngeles apa-apa. Ya udah aku cerita semua ke dia. Dia nggak marah. Kamu bohong soal obat itu vitamin. Awalnya aku ngira dia juga bakal marah, Cak. Tapi dia malah bilang ke aku kalau nggak apa-apa kalau nggak mau cerita. Tapi habis itu dia nyeritain adiknya. Dia juga habis itu bilang kalau dilarang mikir aneh-aneh, dia tetap bakal percaya sama aku, sama bakal support aku terus. Gitu, Cak. Hebat ya Senja. Dia sabar banget. Aku salut deh sama dia. Sama pemikirannya juga. Dugaanku selama ini salah ya. Nah maklum, Cak, orang kalau belum kenal biasanya punya prasangka sendiri. Jagain bener-bener ya si Senja. Awas kalau bikin dia nangis. Orang kayak dia tuh langka. Istilah, Cak, nggak bakal aku biarin dia nangis. Geli juga ya lihat Danis bikin kayak gini. Semenjak hari itu, Alexa menyadari bahwa ia telah menyerahkan cinta pertamanya kepada orang yang tepat. Senja adalah orang yang tepat untuk Danis. Bahkan, kepalang tepat untuk disandingkan dengan Danis yang terkadang tingkat kepekaannya patut dipertanyakan. Namun, seperti kata Senja, mereka saling memberi manfaat dan keduanya memiliki pemikiran yang sejalan. Mungkin hanya masalah waktu dan kondisi yang membuat mereka dapat memilih bertahan atau usai. Namun, seperti kata Senja pula,
Setidaknya, mereka pernah berbagi waktu bersama, entah hanya sekejap mata maupun selama mata mereka masih terbuka. Dan Alexa telah begitu paham bahwa bentuk cinta yang paling tinggi adalah tidak harus selalu memiliki. Anak-anak, pada hari ini kalian memiliki seorang teman baru. Saka, silakan masuk. Halo semuanya, kenalkan aku Saka Maisa. Aku pindah dari Bandung. Salam kenal semuanya. Baik, Saka, kamu bisa duduk. Baik, Bu. Baik, seperti hari kemarin kan kita sudah belajar tentang cerpen. Nah, pada hari ini saya memiliki tugas untuk kalian, yaitu membuat sebuah kelompok 5 orang, dan kalian akan saya berikan tugas untuk membuat mind mapping. Nah, karena saya ketinggalan kertasnya, saya akan ambil dulu. Silakan kalian membuat kelompoknya. Ya, Bu. Kelompok itu kan disuruh 5 orang tuh. Gimana kalau misalnya kita ajak anak baru itu? Iya bener, biar kita lebih kenal juga. Syaka, Iya. kamu udah dapet kelompok belum? Sama kita aja yuk, -1 nih. Boleh? Kalian udah kenal aku? BTW nama kalian siapa? Iya kita belum kenalan nih. Salam kenal ya, aku Aurel. Salam kenal Kak, aku Bunga. Salam, aku Zea. Kenal Saka, aku Alexa. Tapi kalau mau lebih akrab, panggil Echa aja. Kita harus beli bahan buat main mapping nggak sih? Kayak kertas astro gitu. Ada yang bisa beli nggak buat nanti? Kalau aku sih nggak bisa, aku ada acara. Ya, kalau aku juga nggak bisa nih, soalnya udah janjian sama temen. Sama nih, aku juga nggak bisa. Aku ada les hari ini. Kalau aku masih anak baru sih, nggak tahu tempatnya. Wah, kalau gitu minta temenin Echa aja Kak. Kamu free kan, Ca? Bener tuh, sekalian keliling kota sama Ica. Hari ini aku senggang sih. Cuma nanti aku pulang sama Danis. Tapi ntar aku bilang sama dia aja deh kalau nggak jadi. Jadi bisa kok. Aku duluan nih ya, Ca. Bye. Duluan ya, Ca. Iya, hati-hati, Ca. Hati-hati ya. Iya. Sekarang aja. Boleh, tapi aku kayaknya mau ngomong sama temenku dulu deh. Soalnya hari ini aku bisa bareng sama dia. Kayaknya sekarang dia lagi di party kan, jadi sekalian aja. Oh, kalau gitu aku nggak pernah pergi dulu ya. Nanti aku suruh di pikiran. Oke. Danis, chat kamu dari pagi kok nggak dibales sih? Emang iya, Cak? Aduh, sorry banget. Tadi aku sibuk banget. Iya. Kita habis ini bareng ya? Aduh, sorry, Cak. Aku habis ini mau ke fotokopian. Gak bisa dulu deh kayaknya. Siapa juga yang mau bareng? Makanya kalau orang chat tuh dibaca terus dibales. Orangku mau pergi sama Saka buat beli bahan kelompok. Anak baru yang dari Bandung itu. Wah, hati-hati aja, Cak. Kalau jalan sama orang Bandung. Harusnya kamu yang hati-hati kalau jalan. Dibilangin. Ya udah, Cak, duluan. Sebentar lagi, SMA 1 Bangsa akan mengadakan perayaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Setiap anggota OSIS SMA ini begitu disibukkan oleh persiapan acara tersebut. Layaknya Danis yang saat ini tengah bolak-balik ke sana kemari untuk mencari, membeli, ataupun mengambil barang-barang yang dibutuhkan.
Beberapa bulan setelah Danis dikabarkan meninggal, Alexa tak berani menginjakan kaki di rumah milik sahabatnya lagi. Namun kali ini, barangkali nyalinya telah terkumpul maupun karena ia telah membiarkan rindu melahap duka yang kerap menghantuinya. Alexa tiba di depan sebuah pintu rumah yang dahulu selalu menjadi tempatnya mengadu kesah. Teruntuk Eca, sahabat yang selalu ceria. Selamat pagi, sore, malam Eca. Mungkin waktu kamu baca surat ini, aku udah pergi terlalu jauh. Aku nggak tahu akhirnya surat ini sampai dengan cara apa aku berpulang. Dan mungkin surat ini juga akan kamu baca waktu kamu terima. Banyak hari, bulan, bahkan tahun kita bersama. Dan banyak pula mimpi yang belum kita tercipta. Atau barangkali di kehidupan kita selanjutnya, mimpi kita jadi nyata. Akan kusahakan bagaimanapun caranya. Asal kamu tahu, Cak, gak ada satupun penyesalan yang lahir dari persahabatan kita berdua. Barang 1 detik maupun 0,1 juta detik. Entah dengan cara apa aku harus ucapkan sejuta terima kasih buatmu. Buat seluruh hidupmu yang mau bagikan waktu bersamaku. Untuk seluruh jiwamu yang memberi pusat atensi padaku. Dan segala macam kebahagiaan yang selalu mengiringi jalanku. Cak, barangkali hidup tak bersahabat lagi. Aku harap niatmu akan lahir berulang kali. Dan kita rayakan bersama suatu hari nanti. Untuk kesekian kalinya, terima kasih Eca. Jangan kangen ya. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati.